Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Yandi, kelas KPIC semester 7. Ini adalah pemenuhan tugas dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah. Ini adalah khutbah saya yang berjudul Pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peran pemuda di masa sekarang mengambil peranan yang sangat penting. Ini menjadi permasalahan baru bagi kita semua, bahwasanya masih banyak pemuda-pemuda yang tidak mendekat kepada masjid. Sedangkan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu penunjang peradaban ketika itu ialah segala aktivitas itu dilakukan di masjid, baik politik, sosial, kemudian ekonomi, dan terlebih lagi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya pemuda dan pemudi Islam adalah orang-orang yang paling banyak mengisi dan menjaga masjid. Dikarenakan sekarang tidak ada lagi tempat yang bisa dilakukan peradaban sebaik masjid. Karena masjid adalah tempat dibangunnya akhlak, tempat dibangunnya ekonomi, bisa juga tempat dibangunkannya bersikap politik. Maka ini menjadi tantangan baru bagi kita semua untuk anak-anak kita ke depannya mencintai, mengisi masjid. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang berbunyi, sab'atun yuzilluhumullah yaumal qiyamah fi zillatin yauma la yuzillan illa zilluh, imamun adil. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, yang ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil. Yang kedua, wasyabun nasya' fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kemudian lagi di akhir adalah pemuda-pemuda yang hatinya terpaut ke dalam masjid. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 poin penting demi mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam hadis ini. Yang pertama yaitu pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah, pemuda yang cintai masjid, pemuda yang mengisi masjid, pemuda yang memakmurkan masjid. Itu menjadi salah satu tanda bahwa pemuda itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda yang hatinya, atau seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung di masjid, itu juga mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita ajak anak-anak kita ke masjid.
anak-anak muda terutama. Bukan tidak boleh kita bersukaria di tempat yang lain, boleh, tetapi alangkah baiknya masjid kita jadikan tempat yang baik untuk mereka, mengembangkan akhlak mereka, mengembangkan ilmu mereka. Kalau perlu bisa masjid itu dibuat sarana tidak hanya untuk ibadah, tetapi untuk juga menumbuhkan kreativitas bagi para pemuda. Mungkin mereka bosan hanya menonton seperti itu saja. Maka ini juga menjadi tugas dari seluruh BKM yang ada di seluruh Indonesia untuk bagaimana agar pemuda ini cinta kepada masjid. Kenapa? Karena jika tidak digait seperti ini, maka kita akan kehilangan pemuda yang mencintai masjid, yang mencintai Islam. Maka ini adalah salah satu, bisa jadi, keterpurukan nanti kelak Islam di mata dunia atau di secara skala nasional maupun internasional. Kita lihat dulu sejarahnya bahwa di Spanyol itu Islam berkuasa, berdiri kekhalifahan di sana, tetapi mereka tidak menyiapkan para pemuda-pemuda, para generasi-generasi penerus yang sanggup menampung atau bertanggung jawab atas peradaban yang selanjutnya. Maka mereka tidak dapatkan generasi itu. Maka lihat sekarang, hampir seluruhnya Spanyol itu kembali kepada masa yang jahil, masa sebelum Islam datang. Maka ini kita tidak mau seperti ini. Maka dengan cara menggait mereka ke dalam masjid, mengajak mereka ke dalam masjid, kita berharap semoga mereka menjadi generasi-generasi yang cinta kepada agama, generasi-generasi yang cinta kepada bangsa dan negaranya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap pemuda mampu mengambil alih, mengelola hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Misalnya sekarang masih banyak kaum tua, maka ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pemuda tidak yakin, tidak percaya diri untuk memegang tampuk kepemimpinan masjid, dan orang tua tidak memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk menjadi atau mengelola masjid-masjid tersebut. Untuk itu butuh kreativitas untuk merangsang pemuda mencintai masjid. Misal contoh sederhana, sekarang kan zaman teknologi, bolehlah dipasangkan wifi untuk mereka, tetapi terbatas kepada hal-hal yang bersifat pendidikan, misalnya untuk belajar, maka itu diperbolehkan. Jadi apapun kita lakukan karena ketertarikan mereka kepada dunia luar itu lebih besar daripada kepada masjid, karena kesenangan mereka lebih banyak terdapat di luar daripada di masjid. Maka coba kita cari kesenangan-kesenangan yang islami, yang mendorong mereka, yang merangsang mereka untuk terlibat ke dalam kemakmuran masjid, menjadi penjaga dan pengisi masjid-masjid di seluruh Indonesia. Mungkin demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.